warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah dzul jalali ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadil kiram, amma ba'd. Ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberi umur, kesehatan, keafiatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kembali kita dapat melaksanakan aktivitas yang bermanfaat. Semoga kita mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah tercurah Nabi kita Muhammad SAW serta para sahabat, kerabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau jaza, dan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW yang berjaza. Ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, di antara jalan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, bahwa kalau ingin masuk surga syaratnya adalah yang pertama beriman kepada Allah. Itu tentu saja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian beriman dengan lisan, itu dengan mengucap kalimat syahadat, kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, beriman dengan hati, yaitu mempercayai, membenarkan dan meyakini semua apa yang datang dari Allah dan dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dengan seyakin-yakinnya, tidak ada ragu syak lagi. Yang ketiga adalah yaitu ittiba dengan Rasul, mengikuti Rasul, mengamalkan apa yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu salah satu di antara orang mudah masuk surga. Jadi pertama beriman dan kemudian bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini disebutkan juga di dalam kitab, man mata ghairil iman wa tauhid fa mukhalladun fi nari jannah abada. Siapa yang mati kada beriman, kada bertauhid, maka dia akan masuk neraka jahanam selama-lamanya, berarti tidak akan pernah ke surga. Nah, oleh karena itu syarat ingin masuk surga itu iman dan tauhidnya dulu bujurakan. Nah, setinggi apapun ilmu orang, sehebat apapun orang, sepopuler apapun orang, sepintar apapun orang, kalau iman tauhidnya tidak benar, maka tidak akan masuk surga. Sebaik apapun amalan orang, sebanyak apapun titel orang, tidak akan masuk surga kalau iman dan tauhidnya tidak benar. Nah, oleh karena itu iman yang benar itu disebutkan al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi ketiga-tiganya sempurna iman. Tidak mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang mati kata Nabi mengucapkan kalimat la ilaha itu dijamin surga, dakhala jannah. Dakhala jannah, masuk surga dia. Tapi dibenarkan oleh hatinya, diyakini tanpa ragu dan bimbang syak lagi. Kemudian dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Rasulnya, maka dia pasti masuk surga. Itu dijamin oleh Allah dan Rasul. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an pada surah Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka bergembira kepada orang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka itu nanti akan masuk surga, di mana surga itu mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu syarat pertama kalau kita masuk adalah imannya benar dulu, kemudian tauhidnya juga benar. Karena itu dalam kita mempelajari ilmu itu yang utama adalah tauhid dan keimanan yang paling utama, akidahnya betul kan. Karena kita khawatir di akhir zaman nanti banyak akidah-akidah yang salah. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadis, satabruk ummati ba'di salasan wa sabina kulluhum finnar.
sudah aku wafat, maka umatku terpecah menjadi 73 aliran. Semua masuk neraka, kata Nabi, kecuali satu yang selamat, illa wahidah, satu yang selamat. Nah, siapa yang selamat itu? Allati ana sabi. Ditanya sahabat, siapa selamat itu ya Rasulullah? Yang satu itu siapa? Allati ana sabi, orang yang ikut dengan aku, orang itiba dengan aku, orang yang mencontoh aku, dan orang yang ikut dengan sahabatku. Jadi kita tidak boleh juga meninggalkan sahabat. Namanya sahabat kita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oleh karena itu, para ulama masih mengatakan yang disebut ini adalah yang selamat ini, orang yang selamat ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam artian orang yang berpegang kepada Al-Quran, orang yang berpegang kepada sunnah, hadis, orang yang ikut para sahabat. Kalau sekarang oleh mujtahid dalam syariat, orang yang berpegang kepada para sahabat Abu Bakar, Utsman, dan Ali, ya. Tidak boleh membenci mereka, para sahabat, dan orang yang dicintai Rasulullah. Karena salah satu di antara jalan mudah masuk surga itu orang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, salah satu yang mencintai Rasulnya juga cintai sahabatnya. Karena Rasulullah cinta sahabat, kita juga cinta sahabat. Siapa yang cintai Rasulullah, siapapun para ulama dan sebagainya. Rasulullah cinta umat. Nah, maka kita juga cintai umat Rasulullah. Tidak boleh kita menyakiti keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan umat Rasulullah. Kalau kita menyakiti mereka, sama dengan menyakiti Rasulullah. Nah, tentu saja keimanan kita tidak sempurna jadinya. Nah, oleh karena itu kita cintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kita benci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Nah, begitu syarat yang pertama itu. Mudah-mudahan kita betulkan ini. Kemudian lagi ikut dengan mazhab yang 4. Nah, silakan salah satu di antaranya. Dan ini sudah dikakui dunia. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu sudah diakui dunia itu. Nah, itu ya, jadi oleh karena itu masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita kepada akidah yang salah, yang menyekutukan Allah Subhanahu, yang menyatakan Tuhan itu bertempat, tidak boleh. Tuhan sama dengan makhluk, tidak boleh. Tuhan disamakan dengan makhluknya, sejajarkan dengan makhluknya, tidak boleh. Ini salah satu di antara manusia kutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar. Diharamkan masuk surga, diwajibkan masuk neraka kalau kita syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat pertama yang utama adalah beriman yang benar. Kemudian bertauhid yang benar. Maka kita perlu pelajari keimanan akidah yang benar, jangan sampai salah kita aliran. Kemudian yang berikutnya adalah beramal saleh. Nah, karena Rasulullah juga beramal saleh. Apa amal saleh Rasulullah? Yaitu adalah salat. Dia ketujuh di majlis ta'lim, menuntut ilmu. Sejalan mudah surga dia Rasulullah adalah menuntut ilmu. Salah katrikan jannah al ilmu, sastra jalan mudah surga dan menuntut ilmu. Jalan masuk surga itu dia ilmu. Ya mungkin orang bisa mengerjakan ibadah dengan benar dengan baik dan baik ilmu. Tidak mungkin orang bisa taharah dengan baik dengan ilmu. Kalau itu juga kunci daripada orang masuk surga itu adalah taharah. Siapapun orangnya, seibadah apapun, kalau taharahnya tidak benar, maka ibadahnya pun tidak diterima. Kalau ibadah diterima, apa kabar? Dia tidak punya amal kebaikan dia. Oleh karena itu adalah taharah yang penting, makanya disebutkan di dalam hadis al-Islam nazifun, Islam itu adalah bersih, Islam itu adalah suci, Islam itu adalah indah, Islam itu adalah baik. Islam nazifun fatanazzafu, maka hendaklah kita menjaga kebersihan, kesucian. Wa innahu, karena sesungguhnya la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga illa nadhif, kecuali orang yang bersih, orang yang suci. Jadi intinya adalah kebersihan. Nah, kebersihan ini yang paling diutamakan nih. Dan pertama, makanya setiap fikih itu adalah mati pelajari yang dasar dulu, ya, supaya kita taharah dulu. Lihat semua fikih itu taharah dulu, tidak yang lain. Coba kuncinya di sana. Kunci di masalah adalah taharah. Kalau salah taharahnya tidak benar, maka salatnya istinja nggak benar, istijmarnya nggak benar. Kemudian kalau wudunya benar, istinja nggak benar, tetap tidak diterima. Kuncinya di istinja. Nah, oleh karena itu mari pelajari istijmar, istinja, bagaimana qada hajat, akhlak pulang, akhlak Rasulullah qada hajat, bagaimana akhlak yang diajarkan Rasulullah. Karena kebanyakan orang masuk ke takwa dan akhlaknya kata Rasul.
aksiru tadkhulul jannah, aksiru jannah, kebanyakan masuk surga itu karena apa? At-taqwa wa husnul khuluq, itu takwa kepada Allah, malah perintahnya menjauhi larangannya. Jadi taat tunduk patuh Islam gitu. Kemudian apa? Akhlaknya baik, adabnya baik, hablum minallahnya baik, hablum minallahnya baik. Itu di antara jalan mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, taharah. Oleh karena taharah mari kita betulkan. Itu yang kita pelajari, akidah betulkan, tauhid pelajari dengan benar, keimanan pelajari dengan benar. Kemudian taharah mari kita jaga, kita pelihara supaya kita nanti mudah masuknya Allah Ta'ala. Kalau salatnya tidak, taharahnya tidak, salatnya tidak diterima. Sedangkan Rasul pernah mengingatkan, salat bardain dakhal jannah, siapa yang bisa melihara 2 salat kesejukan, ku jamin masuk surga. Apa salat 2 kesejukan, 1 kesejukan itu? Salat subuh pelihara jaga, dijamin masuk surga. Salat asar 2 itu. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis, siapa yang meninggal saat asar maka ditolak semua amal. Maka rugi kita, walaupun banyak amal tapi salat asar tidak, maka ditolak oleh Allah salat semua ibadah kita, sedekah kita, infak kita, wakaf kita, zakat kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Karena kuncinya intinya adalah yaitu salat. Nah, orang salat zuhur, orang salat yang lain tapi asar ditinggalkan, maka ditolak. Maka ditolak oleh Allah Ta'ala amal yang lain. Mantar asar hubita amaluh, kata Rasulullah Bukhari Muslim. Siapa yang meninggalkan salat asar maka ditolaklah amal. Jadi kuncinya salat itu ada di asar dan ada di saat subuh. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mudah-mudahan menjaga, memeliharanya. Nah, oleh karena itu taharah ini penting bagi kita amalkan. Itu cukup sampai sini dulu. Nah, itu sedikit di antara jalan mudah surga. Mari kita tuntut ilmu yang wajib, yang utama. Jangan fardu kifayah dulu, yang fardu ain dulu. Seperti masalah fikih ibadah, fikih taharah, terutama fikih tauhid, ya. Masalah keimanan itu yang utama kita pelajari, kan itu memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga iman, mari kita pelihara tauhid kita, mari kita pelihara keislaman kita, mudah-mudahan kita semua dimudah masuk surganya Allah taala. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan, Al-Fakir sampaikan. Asal kita berbagi kita pengalaman dan ilmu yang diberikan Allah Ta'ala, yang benar dari Allah, yang salah mungkin kalian kita jadi. Bila tapi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.